Halo lagi Akang Teteh, para runtun semuanya. Sekarang kita bakalan coba belajar tentang kecepatan lepas sama radius ini. Ini dibacanya Schwarzschild ya, oke? Bukan Schwarzschild. Susah emang nulisnya. Effort banget. Jago banget kalau bisa nulis ini nggak nyontek. Ya oke, gini. Ceritanya gini. Kan kita ada di permukaan bumi ya. Kita hidup di permukaan bumi. Nah di sini kalau kita ngelempar sesuatu ke atas, vertikal ke atas dengan suatu kecepatan tertentu. Di suatu titik, ngapain dia jadi lurus? Di suatu titik si benda itu bakalan berhenti. Di suatu titik si benda itu bakalan berhenti terus balik lagi kan ya. Buset, susah. Balik lagi. Atau gitu. Terus kalau ceritanya kita ngelempar dia dengan kecepatan yang lebih tinggi, dengan kecepatan yang lebih besar, dia bakalan terbang lebih tinggi tapi juga balik lagi. Nah pertanyaannya gini, berapa kecepatan minimum supaya benda yang kita lempar itu gak balik lagi? Berapa kecepatan minimal yang harus kita kasih supaya dia ke atas tuh ya terus ke atas, nggak usah balik lagi, nggak usah balikan lagi, elah gitu ya. Nah ini tuh ya balik lagi ke apa yang ngikat dia sama apa yang bisa bikin dia lepas, balik lagi ke situ. Dan ya, balik lagi ke konsep tentang energi potensial gravitasi sama energi kinetik. Suatu benda di sini yang kita lempar ini yang bermassa m, dia tuh diikat oleh energi potensial gravitasi antara dia sama buminya. Jadi dia punya EP sama dengan min G M bumi, massa bendanya dibagi R, di mana R adalah jarak dari benda ini sampai ke inti bumi. Nah ini adalah energi yang mengikat benda itu, yang bikin bendanya balik lagi. Artinya kalau kita mau bikin bendanya lepas, kita harus energi yang kita kasih harus ngalahin si energi pengikat ini. Dan energi yang kita kasih adalah energi kinetik. Yang bikin buyar, yang bikin terpecah belah tuh kan energi kinetik ya. Benda bermassa M kecil ini bisa pergi lepas dari ikatan gravitasinya sama bumi kalau dia bergerak dengan cukup cepat. Kalau dia punya suatu energi kinetik dengan nilai tertentu. Nah, berarti kita harus seenggaknya energi kinetik yang harus kita kasih harus sama dengan besarnya energi potensial yang dia punya. Konsepnya gitu. Dan energi kinetik yang kita kasih kan setengah mv kuadrat ya. Sementara nilai energi potensial, di sini kita nggak peduli sama negatif-negatifnya. Kalau di bagian sini karena kan kita cuma perlu nilainya doang. Nilai energi potensialnya segimana, kita tahu dia mengikat. Nilai energi kinetiknya harus sama dengan nilai energi potensial itu. Jadi kita punya G yang bumi M per R. Dan sebenarnya ya ini pada akhirnya kita dapat persamaan yang sama persis kayak kecepatan orbit parabola 2GM per R. M ini adalah massa benda yang kalau di sini di kasus kita buminya, massa buminya. Ya nanti si persamaan ini berlaku umum. Berlaku meskipun kalian nggak di bumi, mau di planet lain boleh, mau di bintang lain juga boleh. Nah si V ini kita sebut dengan kecepatan lepas. Atau dalam bahasa Inggris di buku-buku bahasa Inggris disebutnya escape velocity. Ini persamaan umum untuk kecepatan lepas. Oke. Nah, terus ada cerita selanjutnya tentang si radius Schwarzschild. Ini berlaku umum ya.
Ini berlaku umum kecepatan lepas. Jangan lupa semuanya harus SI, Satuan Internasional. Nah, sekarang kita cerita tentang radius Schwarzschild. Kita tinjau suatu objek berbentuk bola. Kita punya objek berbentuk bola dengan massa M dan radius R1. Oh ya, kecepatan lepas ini fungsi dari R ya, dipengaruhi oleh nilai R, jarak dari pusat benda ke titik yang kita tinjau. Jadi, kalau kita ninjau untuk suatu benda yang ini ya, balik lagi ke sini, sorry. Kita ninjau di titik di permukaan sama suatu titik di situ. Ya, nilai kecepatan lepasnya beda karena R-nya beda. Kalau di permukaan R-nya bakalan sama dengan si R bendanya. Ini R objeknya. Kalau di sini ya R-nya segitu. Kebayang ya? Nah, kita di pembahasan tentang radius Schwarzschild kita berfokus pada nilai kecepatan lepas di permukaan suatu objek berbentuk bola. Jadi R-nya di sini bakalan sama dengan R objek di tinjauan yang ini. Oke. Balik lagi ke sini, ke yang ini. Kita tinjau suatu benda bermassa M dengan radius badan dia, radius objeknya R1. Kecepatan lepas di permukaan benda yang sekarang kita tinjau, ini nilainya adalah V escape 1, misal kita simbolin, itu sama dengan akar dari 2GM dibagi R1. Segitu kan ya? Oke. Nah, ceritanya kita bisa bikin si benda pertama ini, kita bisa ngompres. Kita bisa memperkecil ukuran si benda pertama ini. Jadi suatu ukuran tertentu, tapi masanya konstan, nggak berubah masanya. Jadi ceritanya kita perkecil ukuran dia, jadi segede gitu. Sebutlah ini sekarang radiusnya R2, tapi masanya tetap M. Maka kita bisa dapat nilai kecepatan lepas di permukaan dia itu sebesar 2GM dibagi sekarang R2 dibaginya. Dan karena R2 ini nilainya lebih kecil daripada R1, maka nilai kecepatan lepas yang ini lebih besar daripada yang itu. Setuju kan ya? Sekarang kita perkecil lagi si benda kedua ini. Kita perkecil lagi. Ini cuma segede gitu doang. Sebutlah sekarang radiusnya adalah R3, tapi masanya tetap M, nggak berubah. Dan lagi-lagi kita bisa ngitung kecepatan lepas di permukaan benda yang sekarang kita tinjau ini. Berarti V escape 3 itu bakalan sama dengan 2GM dibagi R3. V escape 3 ini pasti lebih kecil daripada, salah. Karena R3 ini lebih kecil daripada R2, maka pasti V escape 3 ini lebih besar nilainya daripada V escape 2. Tadi udah dijelasin belum sih? V escape itu kecepatan minimal yang dibutuhkan suatu objek untuk lepas dari gravitasi objek yang lain. Maknanya itu. Kenapa tadi lupa? Itu maknanya, oke? Kecepatan minimal yang dibutuhkan suatu objek untuk lepas dari gravitasi objek lain. Jadi lebih besar dari itu lepas. Kurang dari itu nggak lepas. Bakalan balik lagi. Jatuh lagi. Oke? Balik lagi ke V escape-nya. V escape 3. Kita punya V escape 3 lebih besar daripada V escape 2. V escape 2 lebih besar daripada V escape 1. Ceritanya kita bisa bikin sedemikian rupa. Kita bisa perkecil terus objeknya sampai pada suatu radius di mana V escape objek yang kita punya nilainya sama dengan kecepatan cahaya. Dramatis banget. Burem gitu. Sama dengan kecepatan cahaya V escape-nya. Bayangkan ya.
kita punya objek bermassa M dengan suatu radius tertentu, dan kecepatan lepas di permukaan objek ini, sama dengan kecepatan cahaya. Jadi kita bakalan punya rumus C kuadrat sama dengan V escape kuadrat sama dengan 2GM per R si benda itu. Atau kalau kita putar berarti kita punya R sama dengan 2GM per C kuadrat. Nah, ini yang kita sebut sebagai radius Schwarzschild. Radius ketika kecepatan lepas di titik tersebut di permukaan bola dengan radius RS. Berarti kan, ya kan RS itu sebuah radius, berarti kita bakalan punya permukaan bola yang radiusnya RS gitu ya. Nah, di seluruh permukaan bola itu yang radiusnya RS itu, kecepatan lepasnya sama dengan C. RS adalah radius permukaan bola yang kecepatan lepas di permukaan bola itu bernilai sama dengan kecepatan cahaya. Oke. Jadi kalau bendanya kita perkecil lagi dengan massa yang tetap sama, nggak berubah, kecepatan lepas di permukaan bola yang kita punya lebih besar daripada kecepatan cahaya. Nah, ini nyambung ke lubang hitam. Jadi, objek-objek yang kayak gini, objek-objek yang punya radius lebih kecil atau sama dengan radius Schwarzschild, ini kita sebut sebagai lubang hitam. Itulah sebabnya kenapa sering digembar-gemborin kan ya, gravitasi lubang hitam tuh kuat banget, cahaya aja nggak lolos ya. Maksudnya adalah ini, kalau kita udah sangat dekat dengan lubang hitam, kita udah lebih dekat atau sama dengan radius Schwarzschild-nya suatu lubang hitam, kecepatan lepas di sana lebih besar atau sama dengan kecepatan cahaya. Makanya cahaya nggak bisa lolos. Tapi kalau kita nggak masuk radius Schwarzschild-nya si lubang hitam itu, ya biasa aja. Sama kayak benda-benda yang lain juga. Kecepatan lepasnya bisa dihitung pakai rumus yang ya selama ini kita pakai ini. Dan kalau di luar radius Schwarzschild lubang hitam, ya kecepatan lepasnya tetap lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Kan si V escape bergantung sama R ya. R yang kecil maksudnya. V escape kan persamaan umumnya akar 2GM per R. Kalau R ini besar, kita jauh dari lubang hitamnya, ya V escape-nya kurang dari kecepatan cahaya. Begitu. Nah, lubang hitam tuh ada banyak banget jenisnya. Kalau di sini ya kita tinjauannya cuma dari mekanikanya doang. Cuma tentang radius Schwarzschild-nya aja. Ini berlaku untuk semua jenis lubang hitam. Nanti kita bakalan kenal ternyata ada lubang hitam yang berasal dari bintang yang udah mati. Jadi bangkainya bintang dia. Itu stellar mass black hole. Ada supermassive black hole yang biasanya ada di pusat galaksi. Ini lubang hitam yang gede banget massanya. Ada primordial black hole. Kalau ini lubang hitam yang massanya relatif kecil, bisa lebih kecil daripada massa bumi, dan dia berasal dari, ya zaman dulu di alam semesta, tiba-tiba alam semestanya bikin primordial black hole itu. Jadi bukan dari bintang. Jadi lubang hitam banyak macamnya, cuma radius Schwarzschild ini berlaku untuk semua lubang hitam. Oke? Sip. Kalau gitu harusnya udah paham ya. Kebayang. Kalau misalnya ada pertanyaan, komen-komen segala macam, tulis lah di komentar. Ada request materi juga, tulis komentar. Oke? Thank you. Selamat ketemu. Sampai ketemu di video selanjutnya.